kabar Timnas? Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Tugasku hanya merawat sayap-sayapmu yang patah. Tapi saat sayap itu perlahan membaik dan kau siap terbang, maka aku tak ikut bersamamu. Mungkin itulah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana perasaan seorang Sintayong untuk Timnas Indonesia. Tak pernah terbayangkan, rasanya baru kemarin kita menyaksikan momen kebangkitan Garuda. Sebuah era emas yang lahir dari tangan dingin Sintayong. Dan kini begitu cepat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari sana, tiket otomatis ke Piala Asia 2026 pun kita raih. Jadi jelas itu adalah warisan Sintayong. Bukan prestasi instan dari era baru. Namun yang lebih memilukan adalah apa yang keluar dari mulut pelatih U23 Gerard van den Berg. Seorang pelatih yang dipilih langsung oleh federasi untuk menggantikan Sintayong. Dia bayangkan, sebelum laga melawan Korea Selatan, ia dengan lantang berkata Vietnam tak lebih baik dari kami. Thailand pun tidak, Korea pun tidak. Saya sudah memenangkan Liga Champions, jadi saya tidak peduli dengan pelatih Korea. Jujur saja ketika mendengar kalimat itu, lalu melihat hasil yang terjadi di lapangan, rasanya kita ingin tertawa. Namun tawa kali ini sungguh penuh luka. Bagaimana mungkin seorang pelatih berani mengucapkan kata-kata yang begitu kosong, sungguh besar omong, dan jauh dari realita. Yang lebih menggelikan lagi, ia menegaskan seolah-olah dirinya hebat hanya karena pernah memenangkan Liga Champions. Bayangkan, ironinya saat ini ia berdiri sebagai pelatih memimpin generasi muda Garuda, namun yang ia bawa ke meja pembelaan hanyalah sejarah lama. Ketika ia masih bermain bola, seolah-olah kejayaan masa lalu bisa serta-merta menjamin masa depan. Sungguh sebuah kekonyolan yang tak hanya menggelitik, tapi juga membingungkan. Kemudian setelah peluit panjang berbunyi,
Saat timnas Indonesia U23 dipastikan tumbang di tangan Korea Selatan, dan asa menuju Piala Asia pun terkubur, alih-alih berdiri di depan dan menanggung beban sebagai pemimpin, Gerald justru melemparkan kata-kata yang menyesakkan dada. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, ia justru menyindir para pemainnya dengan mengatakan, mereka tidak bisa berpikir kreatif, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang perlu didiskusikan soal kondisi fisik, soal pemain itu sendiri. Sungguh ironi seolah-olah kegagalan itu bukan tanggung jawabnya. Seolah-olah para pemainlah biang segalanya. Padahal, mari kita buka fakta di lapangan. Skuad yang ia bawa bukanlah sekadar anak-anak baru. Ada 12 pemain yang pernah turun di AFF Senior. Ada 6 pemain ex-semifinalis AFC U23 yang lalu. Intinya banyak di pemain ini yang sudah teruji. Bahkan di antaranya adalah mereka yang pernah menggetarkan Asia. Kita tahu, tidak ada pemain yang sempurna. Performanya naik turun, kadang brilian, kadang juga rapuh. Namun disinilah peran seorang pelatih diuji. Karena jika ujung-ujungnya semua kesalahan dilempar ke pemain, jika semua beban hanya diletakkan di pundak mereka, maka pertanyaan besar pun menyeruak. Untuk apa hadirnya seorang pelatih jika bukan untuk mengangkat, membimbing dan menyalakan api dalam diri pemain? Yang paling menggelitik lagi, dan jujur saja membuat darah supporter mendidih, adalah ketika Gerald tiba-tiba membawa-bawa pelatih lama dengan nada enteng. Dia berkata kalau pelatih sebelumnya melatih tim ini dan diberi jangka waktu yang sama. Saya penasaran, apakah hasilnya akan lebih baik? Sebuah kalimat yang terdengar seperti sindiran tapi justru menelanjangi kelemahannya sendiri. Dan lebih jauh lagi, Gerald pun berdalih bahwa kekalahan ini karena fisik pemain Indonesia yang kalah dari Korea Selatan. Alasan yang juga membuat kita geleng-geleng kepala. Karena sejak dulu kita semua tahu, bahkan anak kecil pun paham, bahwa masalah terbesar sepak bola Indonesia adalah fisik. Lantas mengapa baru setelah gugur ia bicara soal fisik? Kemana saja selama persiapan? Bukankah saat pertama kali datang tugas utamanya justru memperbaiki kekurangan? Paling mendasar itu, seorang pelatih sejati akan menempahnya sejak awal, memberi menu latihan berat menggembleng stamina, membakar daya tahan, hingga pemain siap mati-matian berlari 120 menit tanpa kehilangan tenaga. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar menyesal ketika semuanya sudah berakhir. Dan ironisnya lagi, bahkan sebelum turnamen AFF dan kualifikasi AFC U23, Sintayong sudah menitipkan sebuah pesan sederhana. Saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Sebuah pesan jernih, jelas dan penuh peringatan. Kita semua masih ingat ketika Sintayong pertama kali menahkodai Garuda. Hal pertama yang ia bedah bukanlah strategi rumit, bukan pula taktik indah, melainkan fisik. Ia tahu, tubuh para pemain Indonesia harus ditempah jadi baja sebelum bicara soal permainan. Masih ingatkah kalian ketika TC di Turki? Para pemain dipaksa melewati latihan keras, saling gendong sambil berlari, angkat beban berat hingga tubuh bergetar, sesi stamina tanpa ampun di bawah terik matahari. Saat itu Sintayong menanamkan satu hal, kalian harus berani melewati batas kemampuan kalian sendiri, dan hasilnya nyata. Para pemain Indonesia bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih tangguh mentalnya. Mereka bisa bertarung, bahkan 120 menit melawan tim besar, tanpa kehilangan nyali. Lalu bandingkan dengan hari ini, seorang pelatih baru justru berdiri di depan media. Bukan memberi solusi, tapi hanya mengeluh. Mengeluh dan terus mengeluh. Bahkan sering melontarkan kalimat yang terdengar nyaring tapi kosong. Yah, besar omong belaka. Ini perbedaan seorang pemimpin sejati dengan sekadar pengisi kursi. Yang satu bekerja dengan darah dan keringat, yang lain sibuk mencari alasan. Yang satu mengukir sejarah, yang lain hanya menulis catatan luka.
Ada sebuah fakta yang bukan hanya mencengangkan, tapi juga membuat kita terperangah kebingungan. Mari kita buka catatan rekam jejak Gerald. Sejak 17 tahun lalu, ia tercatat sebagai pelatih kepala. Namun fakta mencolok pun tersaji. Rata-rata masa jabatannya tak pernah genap 1 tahun. Tepatnya hanya 0,89 tahun. Yang artinya memang tak ada tim yang langgeng bekerja sama dengan pelatih ini. Pertanyaannya, lalu apa sebenarnya pertimbangan federasi? Apa yang mereka lihat hingga sosok dengan rekam jejak semacam ini ditunjuk untuk mengasuh sebuah fondasi paling krusial bangsa, yaitu Timnas U23. Bukankah tim ini adalah generasi penerus terbaik yang kita punya yang kelak akan menopang kejayaan Timnas senior? Dan kini hasilnya sudah kita saksikan bersama, bukan kebangkitan, yang ada justru kehancuran. Harapan itu hancur berkeping-keping, mimpi itu luruh ke tanah. Dan satu generasi emas terancam terkubur sebelum sempat bersinar. Garuda muda kita kini tak lagi melihat Garuda muda berbaris gagah di Piala Asia U23. Yang ada hanyalah rasa kecewa dan sebuah pertanyaan besar yang menggema di seluruh negeri. Apakah ini harga yang harus kita bayar hanya karena salah memilih nahkoda usai Timnas Indonesia, tumbang di tangan Korea Selatan dan mimpi kita ke Piala Asia U23 pun resmi terkubur? Ia sudah resmi terkubur.